Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Mohon maaf, biasanya suara saya agak powerful, mungkin sekarang ada serak-seraknya, sedang kurang enak badan. Itulah pentingnya kesehatan, makanya tadi dikuliahin. Oh iya. Tapi alhamdulillah celana saya 34, masih di bawah 35. Masih termasuk pria sehat. Oke, saya sangat terinspirasi oleh semua pembicara pada sore ini ya, itu luar biasa. Saya juga ingin membawa sesuatu konsep yang semua orang dihadirin di sini bisa lakukan gitu. Pada dasarnya semua orang itu punya kreativitas, itu yang ingin saya bangun dan saya semangati. Dan saya ingin bilang Indonesia itu di masa depan hanya bisa diselamatkan oleh manusianya, oleh Pak Nurul, Pak Dera ya dan lain-lain. Oleh karena itu aset saya itu adalah mencoba fokus di kreativitas dan manusia. Sedikit tentang saya, energi saya lumayan berlebihan, jadi selain arsitek saya mengajar di ITB, ya, dosen juga. Saya juga merancang kota, sudah 50 kota di luar Indonesia saya bantu ya. Kemudian saya aktif di namanya Bandung Creative City Forum, jadi saya mengorganisasikan komunitas-komunitas kreatif di Bandung untuk melakukan sesuatu. Nah, tadi yang urban play itu luar biasa, jadi mungkin kapan-kapan kita bisa kolaborasi ya. Oke. Lain-lain mungkin bisa dibaca. Saya alhamdulillah sudah menang kompetisi lebih dari 15 kali dan lain-lain. Mungkin terlalu detail. Nah ini saya juga hobi fotografi. Ini foto yang saya ambil. Kalau saya bilang ini di Swiss, semua percaya. Ini di Pangalengan di Bandung. Ya, subuh-subuh saya naik motor, kemudian menjepret kabut di kampung. Jadi saya sudah travel ke lebih dari 90 kota di dunia selama perjalanan hidup saya, alhamdulillah. Tapi Indonesia tetap paling indah, gitu ya. Bukan karena saya promosi Disbudpar, tapi saya membandingkan. Kalau motret landscape di Indonesia variasinya banyak. Coba Google Raja Ampat Irian Jaya, itu the best spot sekarang untuk sebuah ini ya. Ini di Bandung juga, ya ada danau namanya Kawah Putih dan sebagainya. Saya poin saya adalah bahwa kita kaya dalam budaya. Ini saya foto juga, plus ada modelnya biar nggak stres. Ya. Ini di Banjarmasin, luar biasa. Kirain di Bangkok doang yang punya budaya air, ternyata di Balikpapan. Maaf, di Banjarmasin yang orang tidak pada tahu. Tapi, nah, tapinya ini masa depan peradaban manusia itu ada di kota. Jadi kalau salah mengelola kota, hancurlah peradaban. 60% warga dunia akan tinggal di kota 2025. Nah, jadi hanya masalah waktu semua orang itu akan bergeser ke kota. Kalau kotanya tidak antisipatif ya, tidak bisa memanage diri, yang terjadi adalah hidup kita tidak produktif. Ya, banjir, tidak pernah sarapan pagi dengan keluarga, tidak pernah makan malam dengan istri kan, nunggu 3 in 1 dan seterusnya. 60% warga Jakarta rekreasinya di mall, bukan di Taman Menteng atau taman-taman lain. Jadi something wrong, kota yang stres akan melahirkan generasi yang stres. Saya lelah gitu ya, nonton TV sini, channel ini itu, channel ini, waduh saya bilang. Bagaimana saya bisa mendidik anak-anak saya supaya bangga terhadap Indonesia, supaya nanti kalau pintarnya tidak keluar dari Indonesia, tapi kalau kita setiap hari dibombardir oleh hal-hal yang tidak penting. Kapan cerita-cerita inspiratif itu muncul di TV gitu ya? Semua berita-berita yang sang penindih ya, lawan dari sang pemimpi. Nah, sorry. Nah, sementara teman-teman kita, ya, ini foto yang saya ambil juga di satu sesi fotografi, banyak melakukan hal-hal yang luar biasa ya. Pak Mas Irfan, Mas Irwan, Berry, Mas Ade, Dr. Nurul itu orang-orang yang hebat, yang menginspirasi melakukan sesuatu, punya goals, punya hal yang jelas, tapi unnoticed gitu. Jadi menurut saya tidak fair ya. Jadi saya ingin, yuk kita sama-sama melakukan sesuatu supaya seluruh Indonesia itu optimis bahwa masa depan itu ada di generasi kita. Gitu. Ini contohnya, bekas murid saya S2 ini ya, batik fraktal, menang UNESCO Award paling tinggi. Di arsitektur ketemu anak matematik yang rumus fraktal menghitung pola dengan komputer, ketemu anak ekonomi Unpad, karena ngobrol jadi sebuah ide besar. Karena saya percaya ini harus kita latih juga, makanya
geng Nano nanti ketemu sama geng Bandung Creative Forum misalkan ya, atau di Jakarta, pasti akan hasilkan sesuatu yang luar biasa gitu. Ini juga sama ya. Nah, jadi yang membedakan kita dengan yang lain adalah inovasi. Itu. Kita bukan follower, kita harus jadi trendsetter, kita harus jadi winner, kita harus jadi leader gitu. Ini juga sustainable kayu bekas dan seterusnya ya dari Temanggung. Nah, sisi saya sendiri adalah arsitek, jadi saya sebagian akan mencoba menceritakan achievement saya di situ. Dan betul ya, saya alhamdulillah bisa hidup dengan imajinasi gitu. Udah menghayal gitu, dibayar pula gitu ya, alhamdulillah. Karena pekerjaan yang paling menyenangkan di seluruh dunia adalah hobi yang dibayar, kira-kira begitu. Ini rumah saya dari botol, maaf. 30.000 botol bekas kerating deng ya. Kalau tidak percaya bisa hitung sendiri ya, jumlahnya 30.000. Itu bekas karena tidak di-refill kayak teh botol gitu, pokoknya jadi sampah aja. Saya kumpulkan 6 bulan dengan kontraktor, tukang sampah di seluruh kota-kota di Jawa Barat. Saya bangun selama 2 tahun, dan ini alhamdulillah sudah dimuat di majalah luar negeri di mana-mana, dapat Asia Green Award tahun lalu. Ya. Karena rumah ini sangat sehat, jadi matahari kalau panasnya tertahan tapi cahayanya masuk, kira-kira begitu. Dulu motivasi saya salah satunya adalah saya sebel ya, kota kelahiran saya pernah disebut Bandung Lautan Sampah gitu. Saya bilang ini karena orangnya tidak kreatif, tidak punya kemauan, sehingga tidak bisa mengelola sampah menjadi sesuatu yang berguna. Karena saya arsitek, saya kumpulkan sesuatu menjadi rumah saya sendiri. Gitu ya. Ini masjid di Kota Baru Parahyangan. Saya ingin membuktikan bahwa zaman saya harus melahirkan sesuatu yang inspiratif juga, jangan cut and paste dari generasi lalu kan. Katanya kalau di Jawa Tengah harus joglo. Saya bilang itu kan warisan arsitek pada zaman dahulu kala, masa harus ditiru sampai kiamat kan enggak gitu. Saya generasi saya, tapi tetap menghormati nilai-nilai gitu. Jadi bukan fisiknya yang dicontek, tapi tradisinya, value-nya yang kita teruskan. Saya tidak percaya dengan mengcopy-copy sesuatu warisan generasi lalu ya, tanpa kita kritis gitu. Ini Museum Tsunami di Aceh, ya, alhamdulillah lagi akan diisi interiornya. Saya bikin bukit penyelamatan konsepnya, jadi kalau ada tsunami lagi orang bisa melarikan diri ke bukit buatan saya. Kemudian saya ingin nggak hanya orang bersedih-sedih tentang tsunami, makanya ini lebih ke learning center, ada tempat anak-anak belajar tentang tsunami, ada bersekolah di situ, ada perpustakaan, sehingga kita harus mewariskan kejadian tragedi itu sebagai pembelajaran, bukan buat saya, tapi buat si anak cucu orang-orang Aceh itu. Ini di Jakarta, di Senayan, saya bikin gedung olahraga, terinspirasinya dari mana coba? Dari ototnya Mas Adera. Serius Mas. Karena dulu gini, tolong desainkan gedung olahraga yang mencirikan olahraga. Saya bilang, apa idenya? Saya bilang harus dinamis, harus movement, kan olahraga kan dinamis ya, dan harus strength gitu. Waktu kata strength muncul, saya Google kira-kira apa sumber inspirasinya. Yang muncul, dan ini akhirnya insya Allah akan dibangun tahun depan, mudah-mudahan sudah mulai. Ini saya menang kompetisi juga, 1 dari 15 yang saya menangkan. Tadinya Bursa Efek Jakarta mau pindah gitu ya, saya desainkan gedung. Kalau saya mendesain, saya harus menceritakan cerita, storytelling, itu arsitektur saya gitu. Jadi ini adalah kumpulan koin uang yang dikumpul-kumpul gitu, kayak receh kalau mau parkir kan. Jadi growing wealth itu simbol dari industri keuangan, kira-kira begitu. Dan green, jadi kalau sahamnya naik dia serosotan di yang hijau, ya. Kalau sahamnya turun dia bunuh diri dari atas gitu. Semua udah saya siapkan. Ya. Ini di Thailand, walaupun saya di Bandung, 30% pekerjaan saya di luar negeri, alhamdulillah, menunjukkan zaman sekarang harus seize the opportunity. Itu bagaimana dulu saya di Amerika sering dilecehkan ya, saya 5-7 tahun,
saya nggak banyak omong di Amerika, saya banyak kerja keras. Akhirnya terbukti kalau Anda kerja keras, fokus, Anda dihargai oleh masyarakat. Jadi jangan banyak omong tapi nggak banyak aksi gitu. Kira-kira itu filosofinya. Nah, ini semua dikerjakan di Bandung. Paling enak itu ya, kita tinggal di tempat kita dilahirkan, ya, tapi proyek kemana-mana gitu. Itu paling paling nikmat. Orang-orang yang di luar negeri itu bukan selalu yang hebat, tapi mereka tidak punya pilihan kadang-kadang. Karena kalau pulang lagi ke Indonesia gajinya kecil, nggak bisa ini, akhirnya pilihannya tinggal di Amerika dan seterusnya. Gitu. Alhamdulillah saya punya pilihan, tinggal di kota kelahiran, tapi still doing global project. Nah, suatu saat ada nenek-nenek bilang begini, ya, di sebuah kampung kan saya aktif di Kreativitas Bandung. Kenapa sih Kang kreatifnya hanya buat golongan Anda aja gitu? Kan kreatif itu kan nggak ada gunanya kalau tidak menyelesaikan masalah kami gitu. Itu kalimat itu sangat menyentuh saya bahwa selama ini saya mungkin berkreasi sibuk tapi buat diri sendiri atau golongan kreatif sendiri gitu. Sehingga saya merubah suatu persepsi bahwa kreativitas harus merubah permasalahan masyarakat. Buat apa gunanya teknologi, ya, yang tinggi-tinggi rocket science, tapi di Indonesia kekumuhan masih ada, orang miskin nggak makan selama 3 hari. Jadi akhirnya saya rubah hal tersebut dan saya percaya teori bahwa masa depan itu adalah di kota. Saya fokus di kota sendiri. Ya. Nah, kuncinya adalah ini. Saya memberikan sebuah tujuan, ya, bahwa aset kita di Bandung terutama itu adalah kreativitas. Hanya kreativitaslah yang akan menyelamatkan masa depan Bandung. Jadi saya fokus di sumber daya manusia dan jangan lupa kita kolaborasi. Kelemahan orang-orang kreatif itu adalah pinter di sana sini tapi nggak pernah bisa ngumpul. Jadi itu masukan saya buat teman-teman di Jakarta juga, orang kreatif Jakarta itu banyak, tapi bisakah gitu ya bikin sesuatu kumpulan lintas kreativitas, lintas inovasi, do something with Jakarta, jangan hanya komplain gitu. Ya, karena kalau nunggu pemerintah sampai komputer beranak pun nggak akan bisa. Kemudian saya mendirikan namanya Bandung Creative City Forum, ya. 20 komunitas kreatif di Bandung berkumpul, irisannya cuma satu, yaitu do something with the city, lah kira-kira begitu. Kemudian saya ingat, networking is everything. Hidup saya mudah karena saya banyak teman. Kalau ada masalah, hidup saya gampang karena saya banyak networking, jadi jangan pernah tidak bergaul gitu, perbanyak teman. Jadi teman saya tidak hanya golongan arsitek saja, dari tukang beca sampai artis saya ada juga. Terus kemudian saya expand networking, tidak hanya di Bandung, ini sudah yang sifatnya mutual MOU, kita akan do something dengan Kuala Lumpur, Bandung akan dengan Bali, Bali itu ada namanya Bali Creative Power, ya, lain-lain. Yang saya sedih ya, ekonomi kreatif ini, kebetulan saya menang tahun 2006, tahun ini ada screen dan interaktif, saya rekomen Anda untuk daftar ya, penutupan akhir Agustus di British Council. Dulu saya menang 2006, dikirim ke London, itulah yang merubah hidup saya juga. Nah, salah satu yang sedihnya itu, di negara sendiri kurang dihargai gitu. 2 minggu lalu saya ditelepon, terpilih sebagai penasihat ekonomi kreatif. Tapi di Taiwan, bukan di Indonesia, bukan di Bandung. Kemudian kita bikin festival, karena negeri yang beradab, negeri yang ini adalah negeri yang merayakan kebudayaannya. Semakin banyak festival menunjukkan kota itu atau negeri itu semakin berbudaya. Jadi jangan ragu-ragu sharing seperti ini, jangan ragu-ragu bikin festival. Ini jadi angkot terfavorit ya, karena dari semua angkot hanya ini yang paling centil gitu. Jadi yang lain dicuekin, ini nunggu karena zaman narsis kan sekarang ya, foto-foto gitu, ini bisa jadi background juga. Ini juga kita lakukan ruang publik ya. Dulunya nggak ada orang datang, sekarang foto-foto status Facebook ya, picture profile-nya. Kalau namanya dari A, fotonya di A, kalau namanya dari G, fotonya di G. Menunjukkan ruang publik itu bisa bagus ya. Kita akan launching ini bulan depan, ada galeri, ada macam-macam. Ini yang menyediakan adalah teman-teman sendiri, bukan pemerintah gitu. Mimpi besar, tapi kita mulai dari kecil. Banyak kampung kumuh di kota, ini saya ingin bantu, caranya saya beli tanah tapi pakai duit orang. Ya. Kalau beli tanah pakai duit sendiri nggak kreatif kan. Nah, gitu. Nah, tanahnya saya jadikan taman bermain gitu. Waktu kampungnya dikasih taman ini, dia merubah hidupnya. Ibu-ibunya tidak akan buang sampah sembarangan, menghijaukan kampungnya, menyekolahkan anaknya ke komunitas kreatif saya. Jadi
Terus dulu yang teman anak-anaknya nggak mau keluar rumah, ini kampung narapidana dulunya ya. Saya bikin mewarnai kampungmu sendiri. Jadi seluruh anak-anak keluar ngecat kampung, terserah. Tapi ada panduan profesional dari teman-teman kreatif. Jadi yang dulunya kampung hitam, gelap, abu-abu, sekarang colorful, centil ya. Orang tuh jadi psikologisnya naik. Nah kayak gini. Ada 11 spot tempat seperti ini. Jadi kampungnya sekarang jadi wisata lokal. Ya. Ekonomi ngeprint foto dari handphone sekarang menjadi bisnis yang marak di sana gitu. Apalagi itu tadi, bawa HP sedikit, lihat gitu kan. Nah, jadi begini ya, ini yang saya teringat oleh nenek-nenek tadi, do your creativity to change the society gitu, jangan buat diri sendiri gitu. Ya, begitu, harapan saya jika satu perusahaan bisa beli 100 meter saja, kita membantu kota-kota menambah ruang terbuka hijau. Jangan nunggu pemerintah, sampai kapanpun nggak akan bisa ya selama seperti ini. Jadi harapan saya kalau satu perusahaan seperti ini kita motivasi, mudah-mudahan receh-receh tapi banyak gitu. Alasan pemerintah kan sering gimana kita menambah RTH, nggak ada lagi hutan atau apa yang bisa dibeli. Saya bilang itu hanya mindset aja. Ini cara kita memotivasi masyarakat bahwa dia bisa melakukan perubahan oleh dirinya sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, tipikal kota-kota Indonesia, banyak orang, ya, kampung kumuh, ada listrik susah. Indonesia kan negeri Earth Hour kan, ya, karena sering mati lampu maksudnya. Gitu. Tanpa harus dikonsolidasi, PLN bikin Earth Hour sendiri. Nah akhirnya saya dengan teman-teman dari seni rupa, arsitektur dan elektro ya, karena saya ngajar kelas namanya Creative Cities di ITB, kita bikin project namanya Enerbike. Jadi pagi-pagi olahraga, mungkin nanti kerja sama Mas Adera ya. Jadi orang yang kardio itu, selain dia gerak dan langsing, sorenya dia menghasilkan listrik gitu. Nah idenya seperti ini. Ini akan launching bulan depan. Tadinya ini akan launching bulan depan. Mudah-mudahan harganya sekitar 6 jutaan. Saya juga mencari dermawan siapapun individu perusahaan. Kita sebarkan ke seluruh kampung-kampung kumuh yang banyak orangnya, yang butuh kreativitas. Kalau mau ngupdate Facebook 1 jam, olahraga dulu 1 jam gitu pagi-pagi. Kira-kira begitu. Ya. Karena 1 jam menggoes itu menurut teorinya akan menghasilkan 1 jam 8 lampu plus 1 laptop bisa dinyalakan. Nah ini proyek pertama akan di kampung tadi supaya listriknya tidak tergantung PLN. Jadi bariskan seluruh anak-anak pagi-paginya olahraga. Nanti malam kita internetan atau ngaji lah kira-kira begitu ya dengan lampu hasil keringat sendiri gitu. Ini dengan komunitas, waktu saya habis, ini dengan komunitas Urban Guerrillas ya. Tapi poin saya adalah itu, kita adalah, saya malu sekali jika, kalau kita teorinya Mas Ade kan mungkin 60 tahun ya. Apa yang kamu lakukan selama 60 tahun? Cuma 9 to 5, sibuk-sibuk, tahu-tahu udah tua, tidak melakukan apa-apa. Sejarah tidak mencatat, Anda tidak jadi apa-apa. Saya ingin dalam waktu rentang 60 tahun ini, at least ada sesuatu yang bisa merubah masyarakat. Ayah saya meninggal waktu saya tugas akhir, itu tahun yang paling sulit, tahun 95. Saya tugas akhir paling berat, karena dosen ITB killer-killer, saya diputuskan oleh pacar pertama saya, karena dia selingkuh dengan om-om, manalah gitu. Dan ayah saya meninggal di tahun itu a very tough year for me. Salah satu pesan ayah saya itu begini, Emil, ada 4 tipe pemuda di Indonesia. 1 yang pintar, tapi tidak peduli, itu banyak. Itu yang keluar negeri, tidak bangga dengan Indonesia, tapi pintar-pintar, cerdas ya. Generasi Twitter, generasi Facebook. Yang kedua adalah pemuda yang 1 pintar, tidak peduli dengan Indonesia. Yang generasi kedua adalah peduli tapi tidak pintar. Nah itu yang demo-demo gitu ya, dibayar. So aktif gitu, pokoknya itu banyak, itu bukan kita. Yang paling buruk kan sudah tidak pintar, tidak peduli, nah itu preman-preman di pasar. Tapi ayah saya bilang, jadilah kamu generasi yang keempat, jadilah pemuda yang pintar, sekolah, cerdas, bergaul, tapi peduli juga terhadap Indonesia, peduli terhadap kemiskinan, peduli terhadap permasalahan, energi dan sebagainya.
Kalau kita bisa melahirkan pemuda-pemuda yang peduli, ya, dan pintar, saya kira Indonesia insya Allah akan menjadi kota yang negeri yang paling nyaman untuk ditinggali, negeri yang bisa diwariskan dengan bangga ke anak cucu kita. Terakhir, waktu saya di New Delhi, ini yang menginspirasi saya. Ada tulisan di kafe di India, kalau Anda ingin merubah sesuatu, jadilah perubahan itu sendiri. Terima kasih, selamat sore.